Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pintan Maharani selaku guru pembimbing serta teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelas 11-7 akan mempresentasikan tugas infografis kami yang berjudul Topologi Jaringan Komputer. Nah, infografis ini kami buat menggunakan Canva dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara visual agar lebih menarik dan tentunya mudah dipahami. Nah, pada bagian pertama kita akan belajar tentang topologi jaringan komputer. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu topologi jaringan komputer? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Atau dengan kata lain, topologi jaringan komputer adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya dalam suatu jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UT, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Topologi ini menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan bagaimana perangkat saling berkomunikasi. Kemudian, kita akan belajar tentang macam-macam topologi jaringan komputer. Apakah teman-teman tahu ada berapa jumlah macam-macam topologi jaringan komputer? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, topologi jaringan komputer sendiri memiliki banyak sekali jenis dan macamnya. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas 5 saja macam-macam topologinya. Yang pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi hybrid. Baik, topologi pertama yang akan kita bahas adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel utama atau backbone yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Nah, karakteristik topologi bus sendiri yakni ada node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Kemudian yang kedua yakni sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Selanjutnya ada cara kerja, yakni cara kerja topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus. Data yang dikirim akan melewati kabel menuju perangkat tujuan. Data berjalan sepanjang kabel sampai di alamat perangkat yang tepat. Berikut ini kita akan membahas tentang apa saja sih kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan topologi bus. Yang pertama adalah topologinya sederhana. Kemudian kabel yang digunakan itu cukup sedikit. Jadi tidak terlalu rumit untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, biayanya pun lebih ekonomis atau murah. Dan yang keempat, yakni cukup mudah untuk memperluas jaringan pada topologi bus. Selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang kekurangan topologi busnya. Yang pertama yakni jika kabel utama rusak, seluruh jaringan tidak bisa berfungsi. Kemudian yang kedua, semakin banyak perangkat yang terhubung, performa jaringan bisa mudah menurun atau bisa menurun drastis. Kemudian yang ketiga, hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu.
Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan tentang bagaimana sih bentuk topologi bus atau cara kerjanya. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang membentuk lingkaran tertutup di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk jalur komunikasi melingkar. Karakteristik topologi ring. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga tabrakan dapat dihindarkan. Cara kerja topologi ring. Masing-masing perangkat terkoneksi dengan perangkat di sisi kanan serta sisi kirinya. Kemudian, masing-masing perangkat tersebut akan melakukan transmisi ketika terdapat token dari perangkat sebelumnya, yang kemudian akan diteruskan kepada perangkat berikutnya. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, jika salah satu node rusak, maka seluruh jaringan tidak dapat berkomunikasi. Kekurangan dari topologi ring. Yang pertama, jika satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan dapat terganggu, terutama jika topologi ini tidak memiliki fitur dual ring. Yang kedua, lebih sulit untuk menambah perangkat baru dibandingkan topologi lainnya. Yang ketiga, topologi star. Topologi star merupakan konfigurasi jaringan di mana setiap komputer atau node terhubung ke sebuah perangkat pusat atau biasa disebut dengan hub atau switch. Karakteristik topologi star. Yang pertama, setiap host atau komputer tersambung melalui alat berupa switch atau hub yang terpusat atau terminal. Yang kedua, setiap komputer terkoneksi ke perangkat terminal. Yang ketiga, setiap data yang dikirim oleh salah satu komputer akan melewati terminal terlebih dahulu. Cara kerja topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu pusat perangkat, kemudian data yang dikirim oleh satu perangkat diteruskan oleh hub atau switch ke perangkat tujuan. Kelebihan topologi star. Yang pertama, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Yang kedua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang ketiga, kegagalan pada suatu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Yang keempat, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Kekurangan dari topologi star. Yang pertama, jika perangkat pusat, hub atau switch rusak, seluruh jaringan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, biaya instalasi lebih tinggi dibanding topologi bus karena membutuhkan lebih banyak kabel. Topologi tree atau pohon. Topologi ini merupakan kombinasi antara topologi bus dan topologi star dengan struktur hierarki. Karakteristik topologi tree atau pohon yaitu mempunyai tingkatan dalam hierarki jaringan, mempunyai backbone fungsinya untuk simpul utama yang menyambungkan jaringan. Komunikasi data dilakukan melalui pusat kendali atau hubungan. Cara kerjanya, hubungan node utama, node penghubung, dan node akhir. Saat node server ingin berkomunikasi dengan komputer akhir, server mengidentifikasi alamat tujuan dan data yang hendak dikirim. Kemudian, server mentransmisikan sinyal ke kabel backbone setelah selesai membuat paket data. Paket data yang ditransmisikan akan mulai melewati kedua sisi cabang dari saluran utama bus. Kelebihan topologi tree. 1. Mempunyai jaringan yang besar. 2. Mudah untuk dikembangkan dengan menambahkan sub jaringan baru. 3. Manajemen data yang baik. Selanjutnya, kekurangan topologi tree. 1. Jika kabel utama bermasalah, maka seluruh jaringan bisa terganggu. 2. Membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat tambahan seperti hub atau switch. Topologi hybrid.
Topologi yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi jaringan seperti topologi bus, star, dan ring untuk menciptakan jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Karakteristik topologi hybrid: 1. Memungkinkan fleksibilitas dalam desain jaringan sesuai dengan kebutuhan spesifik. 2. Dapat mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan jaringan dengan mudah. 3. Cocok untuk jaringan berukuran besar dan kompleks. Cara kerja: dengan menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan, sistem berjalan sesuai topologinya, lalu dihubungkan dengan router, switch, atau gateway untuk komunikasi antar sistem. Data dikirim mengikuti jalur yang paling efisien dan jika satu sistem bermasalah, sistem lain tetap berfungsi. Kelebihan topologi hybrid: 1. Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Skalabilitas tinggi. Yang selanjutnya, kekurangan topologi hybrid: 1. Instalasi dan pemeliharaan kompleks. 2. Biaya lebih mahal dibandingkan topologi lain. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau menyimak penjelasan kita dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.